Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa materi atau topik di anatomi. Pertama adalah artikulatio genu. Jadi artikulatio genu itu pertama tersusun atas dua osa, yaitu pertama itu ada os femur dan ada os tibia. Saya akan bahas ke os femur terlebih dahulu. Jadi os femur itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epiphysis proximalis, lalu ada diaphysis femoris, lalu ada epiphysis distalis. Nah, epiphysis proximalis atau yang paling proksimal, di situ kita dapat menemukan adanya caput femoris dan column femoris. Nah, lalu kita masuk ke bagian diaphysis femoris. Di sini kita bisa melihat adanya linea aspera, di mana ini bisa menjadi menentukan apakah femur ini bagian anterior atau bagian posterior, di mana linea aspera ini termasuk ke bagian posterior. Nah, lalu di bawahnya, maksudnya di epiphysis distalis, kita bisa melihat adanya epicondylis lateralis, epicondylis medialis, condylis medialis, dan condylis lateralis. Itu tadi buat yang os femur. Sekarang ke os tibia. Di os tibia juga sama, terdapat 3 bagian dari epiphysis proximalis, diaphysis tibia, dan epiphysis distalis. Nah, di tibia ini, di os tibia ini, kita juga bisa membedakan mana bagian yang anterior, mana bagian yang posterior. Kalau yang di bagian anterior itu terdapat adanya tuberosity. Jadi untuk membedakannya dicari saja tuberosity-nya, ada tuberositasnya. Kalau ada berarti itu di bagian anterior. Nah, di anterior proximalis dia ada apa aja? Jadi dia ada anterior intercondylar area. Di situ lalu ada condylus lateral sama condylus medial. Nanti yang tempat dia melekat sama os femur. Lalu untuk di bagian diaphysis tibia, kita bisa lihat adanya garis soleal. Ini garis soleal itu bisa ditemukan di posterior, di bagian posterior. Itu untuk membedakan juga. Jadi ada garis ini namanya garis soleal. Berarti itu menandakan kalau tibianya itu di bagian posterior. Nah, selanjutnya di bagian distalis itu ada malleolus, lebih tepatnya medial malleolus. Nah, medial malleolus ini bisa untuk menentukan dia tuh tibia bagian sinistra atau dextra. Oke, selanjutnya ke ligamen. Jadi di dalam artikulatio genu itu terdapat ligamen-ligamen yang berfungsi untuk memperkuat artikulasionya. Apa aja sih? Jadi ada ACL, PCL, MCL, dan LCL. ACL itu adalah anterior cruciate ligament. Jadi dia tepatnya ada di sini, di bagian anteriornya. Sedangkan di bagian posteriornya atau di belakangnya itu ada posterior cruciate ligament atau PCL. Nah, lalu ada medial collateral ligament. Dia itu atau bisa disebut tibial collateral ligament. Nah, untuk yang di bagian lateralnya itu adalah LCL atau lateral collateral ligament atau di bagian fibular. Nah, ini klinisnya itu adalah contohnya itu ACL injury, di mana terjadinya perobekan pada ligamen anterior cruciate. Jadi yang normalnya itu seperti ini, dia sobek. Biasanya terjadi pada atlet
seperti atlet sepak bola atau pelari karena jatuh atau karena menendang terlalu keras. Nah, jadi ada perobekan di ligamen anterior cruciate-nya. Selanjutnya otot dan tendo. Nah, otot-otot dalam artikulasio genu itu ada apa aja? Jadi pertama itu ada sartorius. Jadi pertama ada sartorius di bagian sini. Lalu ada otot musculus gracilis, ada semitendinosus, ada semimembranosus, ada otot quadriceps femoris di mana tersusun dari 4 bagian, yaitu musculus rectus femoris, lalu ada musculus vastus intermedius, lalu ada musculus vastus medialis, dan musculus vastus lateralis. Lalu juga ada ini musculus articularis genus, lalu ada musculus popliteus di bagian posterior, dan musculus gastrocnemius. Nah, untuk tendo sendiri, nah ini pertama ada tendo dari musculus quadriceps femoris. Nah, ini adalah musculus quadriceps femorisnya, sedangkan ini adalah tendonya. Ini adalah musculus quadriceps femorisnya dan ini tendonya. Lalu ada tendo dari musculus adductor magnus. Lalu ada tendo dari musculus semimembranosus. Ada tendo dari musculus biceps femoris. Lalu ada tendo dari musculus sartorius dan tendo dari musculus popliteus. Nah, selanjutnya adalah bursa. Jadi bursa itu di artikulasio genu berfungsi untuk bantalan tulang atau yang mengurangi gesekan antar tulang dan tendo. Nah, ini ada bursa suprapatellaris. Lalu di sini ada bursa subcutanea prepatellaris. Lalu ada bursa infrapatellaris dan bursa infrapatellaris tapi yang profunda, dan ada bursa dari musculi gastrocnemi lateralis. Nah, selanjutnya adalah vaskularisasi. Vaskularisasi yang dimulai dari arteri femoralis. Nanti dari arteri femoralis dia akan bercabang menjadi arteri femoralis yang berjalan melalui hiatus tendinosus, atau dia tuh terdapat di musculus adductor magnus. Lalu dia akan ke bagian posterior menjadi arteri popliteus. Nah, dari arteri popliteus dia akan bercabang-cabang lagi menjadi arteri inferior medialis genus, lalu ada inferior lateralis genus, lalu ada media genus. Nah, lalu kan tadi bercabang jadi 2. Yang satu dari yang melalui hiatus tendinous, yang satunya bernama arteri descendens genicularis. Nah, itu nanti juga bercabang menjadi 2, yaitu remus articularis dan remus saphenous. Yang remus articularis nanti dia akan bercabang menjadi arterius superior lateralis genus. Nah, selanjutnya adalah vena. Yang di bagian superficial itu ada vena sapena parva, lalu dia akan naik ke menjadi vena poplitea. Untuk yang di bagian medialnya dia ada vena sapena magna. Nah, untuk yang profundanya itu di anterior
dia ada vena dari untuk bagian vena ya. Untuk bagian anterior dia ada vena sapena magna. Lalu dia merupakan cabang dari vena femoral. Untuk bagian posteriornya ada vena dari vena posterior tibial, dia akan menjadi vena popliteal, lalu vena femoral. Pas di vena popliteal itu dia bercabang-cabang menjadi vena sapena parva. Selanjutnya ada plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu dia dibentuk di dalam trigonum colliposterius oleh gabungan dari rami anterioris nervi spinalis cervicalis 5, 6, 7, dan 8 serta thoracalis 1. Jadi plexus brachialis ini dia yang mempersyarafi bagian lengan, dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi pertama itu ada ramus atau bagian akar, dia itu berjalan dari tulang belakang C5 sampai T1. Nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rami C5 dan C6 dia akan membentuk rami superior, C7 dia akan membentuk rami media, dan C8 serta T1 dia akan membentuk rami inferior. Di rami ini dia akan mengeluarkan beberapa syaraf, yaitu nervus thoracicus longus. Nanti dia akan melewati otot scalene dan otot scalene anterior dan media. Selanjutnya ke trunkus. Nanti trunkus ini dia juga hasil pembagian dari akar tadi. Jadi ada yang superior, media, dan inferior. Di trunki ini dia mengeluarkan beberapa syaraf juga, yaitu nervus dorsalis scapulae, nervus suprascapularis, lalu ada nervus subclavius, ada nervus perenicus, dan yang dari akar tadi dia juga mengeluarkan nervus intercostalis. Selanjutnya ke divisi. Jadi kan tadi setiap ramus terbagi menjadi 2 cabang dalam segitiga posterior di trunkus. Satu divisi itu bergerak anterior ke posterior, maka dikenal sebagai divisi anterior dan posterior. Dan divisi anterior itu dibagi menjadi 3, sama halnya dengan divisi posterior, dia juga dibagi menjadi 3. Jadi di bagian divisi ini dia ada sebutannya itu segitiga posterior trunkus. Setelah dia ke divisi, masuk ke fasikuli. Setelah dari divisi tadi dia akan membentuk fasciculus. Untuk yang divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus media, dia akan membentuk fasciculus lateralis. Sedangkan divisi posterior dari semua trunkus dia itu akan membentuk fasciculus posterior. Sedangkan divisi anterior dari trunkus inferior dia akan membentuk fasciculus medial. Di sini dari fasciculi yaitu nervus pectoralis lateralis, nervus subscapularis, nervus thoracodorsale, nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus cutaneus brachii medialis, dan nervus pectoralis medialis. Selanjutnya ke bagian akhir yaitu saraf terminal. Jadi di saraf terminal ini terbagi menjadi 4 dari 4 fasciculus yang tadi, yaitu pertama ada fasciculus posterior, dia akan mengeluarkan nervus axillaris dan nervus radialis.
Sedangkan dari fasciculus lateralis dia akan mengeluarkan nervus musculotaneus. Lalu fasciculus medialis dia akan mengeluarkan nervus ulnaris dan nervus medial cutaneus. Dan yang terakhir fasciculus lateral dan medial dia akan mengeluarkan nervus medianus. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, sekarang nervus yang keluar dari plexus brachialis itu sama seperti yang tadi, yaitu ada nervus dorsalis scapulare, lalu ada nervus yang ke musculus subclavius, lalu ada nervus suprascapularis, ada nervus thoracalis longus, ada nervus thoracolodorsalis, ada nervus musculotaneus, ada nervus axillaris, ada nervus radialis, ada nervus medianus, ada nervus ulnaris, ada nervus cutaneus yang medialis. Nah, selanjutnya otot yang diinervasi dari plexus brachialis. Nah, itu ada apa aja? Pertama ada musculus deltoideus, berarti di bagian bahu. Lalu ada musculus pectoralis mayor, lalu ada musculus pectoralis minor, ada musculus subscapularis, ada musculus coracobrachialis, ada teres mayor, ada latissimus dorsi, lalu musculus bicep brachii yang caput longum dan caput brief, lalu ada musculus brachialis, musculus brachioradialis, musculus pronator teres, musculus flexor capiradialis. Musculus yang lain itu ada musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, ada musculus anconeus juga, dan musculus flexor ulnaris, serta musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorium, musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, aku mau nambahin buat yang plexus brachialis. Di sini contoh klinisnya itu adalah brachialis plexus injury atau cedera pada plexus brachialis. Jadi ini tuh jenis cederanya tuh melibatkan kerusakan pada jaringan plexus brachialis. Jadi dia akan memanjang hingga ke bahu, lengan, dan tangan. Nah, jadi beberapa penyebab umum cederanya itu biasanya dari traumanya tuh biasanya dari kecelakaan kendaraan, lalu kecelakaan jatuh, atau mungkin dari cedera olahraga seperti bermain tenis. Selanjutnya bisa juga itu dari tumor atau dari kanker. Jadi radiasi yang diberikan untuk pengobatan kanker itu dapat menyebabkan tumor tumbuh di dalam atau di sepanjang plexus brachialis, dan dia akan memberikan tekanan pada syarafnya. Dan penyebab ketiga itu adalah cedera pada kelahiran. Jadi cedera plexus brachialis itu dapat terjadi pada bayi selama kelahiran. Nah, cedera plexus brachialis ini dapat sangat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi cederanya. Tanda gejala cedera plexus brachialis itu biasanya kelemahan atau ketidakmampuan untuk menggunakan otot-otot tertentu di bagian tangan atau lengan, atau juga bisa di bagian bahu, seperti mati rasa, kelemahan di lengan, lalu kehilangan sensasi, dan kehilangan kemampuan untuk bergerak atau lesi, serta adanya rasa nyeri. Itu contoh-contoh beberapa gejala jika terjadi brachialis plexus injury. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang regiodorsum. Jadi ada beberapa muskulus di regiodorsum. Yang pertama kita akan bahas tentang musculus trapezius. Terus juga
Nah, musculus trapezius ini di sini yang selanjutnya itu dia tuh akan berorigo di proberontia occipitalis externa serta di processus spinosus vertebralis cervicalis 7 serta semua vertebrae. Jadi dari sini sampai sini. Lalu dia tuh akan dilewati oleh nervus accessorius. Itu tadi untuk musculus trapezius. Sekarang lanjut ke musculus selanjutnya, itu ada musculus levator scapulae. Ini musculus levator scapulae dia tuh terkait di sini. Nah, dia akan berorigo di processus transversus vertebralis cervicalis